Jumpa lagi pemirsa dengan channel saya. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat dan melimpah rezekinya. Amin amin. Nah, video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana cara membuat batako. Batako adalah bagian dari unsur untuk membangun rumah. Banyak pemirsa ternyata tidak mengerti bagaimana batako itu dibuat. Kita ngertinya hanya rumah megah, bisa tinggi 2 lantai, 3 lantai dan sebagainya. Namun di dalamnya ada unsur batako atau yang sering disebut dengan bata. Nah, kali ini video ini akan menunjukkan bagaimana sebuah batako itu dibuat. Kita lihat ada bahannya tentu saja pasir, semen, dan ada cetakannya. Pasir tanpa ada cetakan ya nanti tidak akan bisa dipasang di rumah. Tetapi dengan ada cetakan yang namanya cetakan batako, itu nanti pasir yang tidak berbentuk akan menjadi seperti batu bata. Kali ini batakonya cetakannya itu unik ya. Jadi sudah jadi kotak, tetapi kemudian untuk mempermudah nanti akan membuat bahwa itu batako berlubang, maka ada yang mengeras seperti bentuk segitiga kalau dilihat dari samping. Kemudian alat yang berikutnya dipakai adalah tentang senggrong atau bisa sebetulnya cangkul juga bisa. Kemudian ya hal yang kecil cetok itu biasanya untuk hal yang tidak terlalu banyak untuk membawa pasir, tapi pasir yang akan masukkan ke kotak cetakan itu menggunakan senggrong sehingga nanti bekerjanya lebih cepat. Nah, pasirnya itu pasir yang sudah halus ya, jadi ya agak kasar juga tidak apa-apa, tetapi jangan sampai yang kempel. Nah, sementara itu kita membutuhkan tongkat untuk nanti bisa membuat keras dan sebagainya. Kita akan mulai dengan pencampuran semen dan pasir. Nah, dalam perhitungan seperti ini nanti akan menjadi batako yang baik itu kalau kita bisa membuat semen dan pasir itu 1:7. Misalnya 1 ember semen kemudian 7 ember pasir. Nah, itu namanya 1:7. Nah, sementara itu kemudian pasir dan semen kita campur dulu. Ini dalam keadaan yang masih kering ya, jadi apa yang dicampurkan itu lebih mudah dan nanti juga semen bisa bercampur sempurna kalau dengan pasir yang kering. Nah, kita lihat mereka mengerjakan untuk mencampurkan semen dan pasirnya. Memang ini pekerjaan yang tidak mudah, artinya orang sering menyebut sebagai pekerja kasar. Dalam arti tertentu memang mengerjakan dengan otot ya. Jadi kita bisa membayangkan saudara-saudara kita yang bekerja di dunia ini 1 jam saja misalnya mengaduk pasir sama semen supaya campur, itu juga membutuhkan energi yang banyak. Nah, kita yang di kota, masyarakat kota, terutama anak-anak remaja mungkin belum tahu betapa sulitnya mengerjakan ini. Sulit bukan sulit soalnya mengerjakan, kalau mengerjakannya itu mudah, tetapi sulitnya itu justru karena menghabiskan banyak tenaga gitu. Maka bagi orang yang mengerjakan seperti ini ya istirahat itu juga penting. Tetapi kalau kita nonton hanya bekerja sebentar, kenapa harus berhenti, kenapa harus istirahat, nah kita tidak bisa memahami betapa energi yang dimasukkan di sini adalah besar. Nah, kita akan mengaduk semen dan pasir itu, mencampurkannya tidak cuma 1 kali 2 kali supaya nanti percampuran antara semen dan pasir itu sempurna baik. Maka kita bisa mengaduk berkali-kali. Kita saksikan hasilnya itu lumayan, tetapi juga nampaknya belum maksimal. Harus diaduk-aduk lagi supaya semen dan pasir itu betul-betul merata, sehingga nanti kalau dicetak itu bagus hasilnya di batako.
Nah, langkah yang berikutnya setelah semen dan pasir itu tercampur baik, nah kemudian diberi air. Nah, kita lihat bahwa memberi airnya itu tidak langsung ditumpahkan ya. Kita akan membasahi pelan-pelan pasir itu gitu, sehingga nanti ini bukan menjadi basah tetapi akhirnya bisa menjadi sesuatu yang kempel. Sesuatu yang kempel, bukan yang basah menjadi nggak bisa dicetak. Kalau terlalu basah nanti juga tidak bisa menjadi batako yang bagus karena nanti akan lembek. Tetapi airnya itu cuman diciprat-cipratkan sehingga nanti merata, dan itu bukan menjadi basah tapi nanti akan menjadi setengah basah. Nah, setelah disirami diaduk-aduk lagi sehingga nanti hasilnya apa? Campurannya itu bagus. Tetapi juga jangan sampai ada yang masih kering gitu. Jadi itu sedikit-sedikit tetapi dicampur adukkan sehingga menjadi basah, tetapi bukan basah yang menjadi basah total sehingga nggak bisa dicetak. Maka ini butuh kesabaran. Nah, mungkin di lain tempat para pemirsa yang muda-muda belum bisa melihat ini sebagai sebuah ya proses yang cukup lama ya. Lah, ngaduk dari tadi masa belum selesai. Nah, ada yang begitu. Maka kalau kita melihat caranya seperti ini, oh ternyata memang membutuhkan waktu yang lama. Jadi air yang disiram-siramkan pelan-pelan, kemudian diaduk lagi sehingga nanti hasilnya itu betul-betul bagus, sempurna basahnya, jadi sempurna kempelnya, dan bisa dicetak dengan pulen gitu, istilah orang Jawanya pulen, bagus. Kita saksikan video yang selanjutnya. Kita masih mengaduk-aduk lagi campuran yang sudah agak basah tadi, diaduk-aduk lagi supaya menjadi baik, sempurna basahnya itu, kempelnya itu bagus. Jadi basah tetapi juga terpisah satu sama lain. Jadi gitu ya. Ini yang memakai perhitungan. Jangan sampai basah seperti memang hanya disiram air, tetapi basah yang pasirnya itu juga tetap bisa sendiri-sendiri gitu. Nah, kita lihat itu masih disiram-siram terus. Masih disiram-siram terus, tetapi juga diaduk-aduk lagi sampai basah tetapi tidak kempel. Nah, ini pemirsa-pemirsa terutama kaula muda dari kota, ini yang selalu hanya dari pagi sampai sore di sekolah, jarang melihat Pak Pelaksana atau Pak Kebun untuk membuat batako dan sebagainya, bisa menyaksikan video ini sampai selesai supaya nanti bisa memahami kesulitan dan hasil usaha kerja keras mereka. Nah, kita masih nyirami terus sampai sempurna. Itu masih kita aduk-aduk, masih berkali-kali sampai pasir bisa terlihat basah tetapi tidak lengket satu dengan yang lain. Ini tadi bahannya kita lihat pencobaan saja. Tadi semennya 2 ember. Kalau 1:7 berarti 1 ember semen 7 pasir. Sementara tadi kan 2 ember semen berarti 14 pasir. Begitu terus pokoknya disirami sampai bagus nanti hasilnya.
kita lihat dan kita rasakan di genggaman seperti apa pasir dan semen yang sudah dicampur dengan air, tapi di genggaman tidak terasa lengket, tetapi bisa lepas satu sama lain. Nah, kita akan mulai dengan mencetak batako. Kita hanya melihat batako yang sudah jadi atau batu bata yang sudah jadi untuk membangun rumah, bentuknya itu sempurna, bagus. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di sini kita akan tunjukkan Bapak ini membuat batako. Batako sudah ada cetakannya, kemudian pasir dimasukkan, dan kalau seperti itu ya nanti dibuka ya rontok. Oleh karena itu pasir di dalam cetakan batako dipadatkan memakai tongkat yang ada. Bisa tongkat dari kayu, bisa juga yang spesial, bisa bentuknya besi sehingga bisa menjadi betul-betul padat. Demikian itu cara membuatnya seperti itu supaya padat. Tapi biasanya pasir yang penuh itu kemudian kalau ditekan-tekan seperti itu ternyata itu nanti hanya ada separuh. Nah, oleh karena itu perlu ditambah pasir lagi dan pokoknya dipadatkan. Kemudian supaya hasilnya itu merata, maka itu disamakan dengan bibir, dihaluskan atau apa, dikepras gitu namanya. Nah, kira-kira seperti itu. Memasukkannya sudah selesai, kemudian kita akan meletakkannya supaya nanti batako itu lepas dari cetakan. Nah, kita lihat sederhana saja, kelihatannya itu Bapak ini mengerjakan itu. Nah, cetakannya dibalik, kemudian diangkat. Nah, diangkat, dan itu pasir yang padat menjadi seperti kotak, dan inilah namanya batako. Nah, kita lihat itu batako yang pertama. Batako yang pertama itu tidak sempurna ya, tidak sempurna. Bisa terjadi karena mungkin kurang padat, bisa terjadi mungkin karena campurannya terlalu basah sehingga kempel-kempel, sehingga ketika diangkat cetakannya itu ada pasir yang ikut. Nah, kita akan melihat hasil dari batako yang kedua. Bapak ini sedang mengisi lagi di cetakannya dan kemudian memadatkannya supaya nanti bisa betul-betul menjadi sempurna hasilnya. Kelihatannya mudah, tetapi juga energi yang dibutuhkan di sini lumayan banyak, sehingga kita yang kadang-kadang mempunyai uang banyak, mempekerjakan orang, nah kenapa baru sebentar udah bekerja? Memang karena energi yang dikeluarkan cukup banyak. Nah, itu dipadatkan lagi sehingga nanti hasilnya menjadi bagus. Apakah masih sama dengan yang batako pertama atau yang kedua itu akan menjadi lebih bagus, ya kita lihat saja. Tentu saja dari cara mencetak dan juga dari kepadatan pasir, juga kebasahannya. Kita lihat yang kedua. Nah, caranya sama dengan yang tadi. Nah, itu juga nariknya juga harus lurus. Sehingga nanti tidak rubuh. Kalau rubuh itu goyang dikit ya rontok. Nah, ini hasil yang kedua itu lebih bagus. Sudutnya pun aman-aman saja. Karena apa? Tidak ada pasir yang terlekat atau ikut tercabut di cetakannya. Begitu teman-teman pemirsa, semoga pemirsa semua bisa mempraktekannya, dan bagi pemirsa yang tidak terjun langsung tentang urusan mencetak ya bisa memahami bagaimana kerja bapak-bapak yang pembuat batako itu. Selain membutuhkan waktu yang lama, juga membutuhkan tenaga yang besar. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat beberapa batako yang sudah jadi dan kita saksikan sampai selesai. Bagi pemirsa yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tulisan atau tombol subscribe-nya, sehingga nanti bila ada video yang baru, pemirsa nanti akan mendapatkan kabar terlebih dahulu. Selamat menikmati videonya, salam sehat, semoga mendapatkan rezeki yang melimpah hari ini. Amin, amin, amin.